Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. 2 minggu yang lalu pada hari Kamis kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini tepat 10 hari. Jadi genap 50 hari dari kebangkitannya. Maka hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus bagi kita sekalian. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita tidak lagi menerapkan ibadah 10 hari untuk menantikan dan menerima pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan Roh Kudus itu pasti akan diterima sesuatu. Karena kita boleh menghati dan kita Tuhan, maka Tuhan dalam kedaulatan akan memenuhi kita kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, saya tidak akan mengangkat tema yang terkait langsung dengan hari pencurahan Roh Kudus, tapi saya akan berbicara tentang satu hal, bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah hidup yang sangat berharga. Katakan amin. Kita buka firman Allah. 2 Petrus pasal pertama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat saja. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Duduk saja. Saya bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak Alkitab masing-masing dan menghormati kehadiran Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu berguna untuk hidup yang saleh akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus adalah rasul yang dinobatkan oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin di atas rasul-rasul yang lain, termasuk Rasul Paulus yang belakangan dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Berdasarkan konsep teologi ini, maka gereja Katolik maka bahwa Petrus adalah rasul pertama-tama mendirikan gereja Katolik. Sebenarnya kita tahu pengertian daripada Katolik itu persekutuan orang-orang percaya. Tapi gereja Katolik berdasarkan pilihan Tuhan kepada Rasul Petrus sebagai pemimpin di atas rasul-rasul itu, maka ketika Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku, Tuhan berbicara kepada Rasul Petrus. Walaupun makna logianya, makna rohaninya itu jauh lebih besar. Karena gereja tidak berbicara tentang organisasi, tapi gereja berbicara tentang organisme. Organ-organ yang berkumpul menjadi satu membentuk sebuah persekutuan. Menggenapi firman Allah, 1-2 orang berkumpul atas namaku, di situ Dia hadir. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus dalam suratnya yang dalam tuntunan Roh Kudus, sekali lagi, penulisan kitab semua dalam kitab perjanjian baru itu dan juga kitab perjanjian lama itu dalam tuntunan Allah, dicengkeram oleh kuasa Roh Allah, sehingga mereka menuliskannya berdasarkan hikmat Allah, tetapi menggunakan akal budi, menggunakan budaya, dan menggunakan tingkat pengetahuan daripada rasul-rasul dalam menuliskan semua surat-surat itu. Maka tingkatan dari nilai bahasa yang dipakai dalam penulisan surat-surat itu berbeda. Kalau dalam Injil kita melihat bahwa Lukas dalam penulisannya itu terkait dengan profesi dia sebagai dokter. Kalau dalam surat-surat Rasul Paulus, dia dikenal sebagai rasul yang menuliskan surat kepada orang-orang di luar daripada orang Yahudi. Tetapi dalam makna
Taurat yang begitu dalam, karena pengetahuan Taurat daripada Rasul Paulus itu yang begitu kental. Ya. Jadi Rasul Petrus ketika dia menuliskan surat ini dalam tuntunan Roh Kudus, dia berkata kepada orang-orang percaya, berkata kepada mereka-mereka yang ada di perantauan, bahwa orang-orang percaya sesungguhnya itu telah menerima anugerah dari Allah, Yesus Kristus, untuk hidup dalam kesalehan. Menerima arah dari Allah melalui Yesus Kristus untuk hidup dan kesalehan. Maka kita tidak ada dalam rancangan anugerah Tuhan itu, sebenarnya secara otomatis kita dituntut untuk hidup dalam kesalehan. Indikasi daripada kesalehan itu taat, setia, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran, menomorsatukan di dalam segala itu pada kesalehan. Orang yang benar-benar hidupnya berbeda dengan prinsip hidup orang yang tidak kenal Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan kesalehan. Maka Rasul Petrus berkata, kita yang sudah menerima anugerah, Bapak Ibu yang sudah menerima anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus untuk hidup dalam kesalehan, lalu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau kita terjemahkan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dalam bahasa yang sederhana, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa berarti kita akan sama seperti Allah dalam tanda petik. Kita akan sama seperti Allah dalam tanda petik, bukan melampaui keterbatasan kita lalu menjadi sempurna sama dengan Tuhan ketika kita sudah hidup dalam anugerahnya. Tapi pengertian kata kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah, sehingga kita semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu mengalami kelahiran baru dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itulah kodrat ilahi, kebenarannya dan kekudusannya. Itulah kodrat ilahi, hanya mengambil dalamnya. Tapi kita bukan menjadi sumber bagian, tapi kita mengambil bagian. Hidup menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga dengan Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Saudara-saudaraku, hari ini saya khotbah dan rupanya. Dengan demikian kita sebagai orang percaya menjadi sangat berharga. Bapak Ibu, saya dan saudara menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Katakan samping kiri kananmu, engkau sangat berharga bagi Tuhan. Ya. Sudah sampaikan kiri kananmu. Colek dia, grul, ses, engkau berharga dia Tuhan. Ya. Kenapa kita berharga? Sebab Ia telah menggenapi janji-janjinya dalam hidup orang percaya. Sekarang pertanyaan, apakah yang membuat kita menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan? Elgi, kasih mic kepada kakak Melgi. Saya akan kasih ilustrasi. Saya buka dompet. Ini uang berapa? Di belakang uang berapa? 100.000. Kalau uang biar jauh-jauh tetap bisa lihat. Saya kucak-kucak. Kalau saya kasih sama Sesmelty, masih mau tidak? Mau ya? Kalau saya udah kucak-kucak dia, masih mau tidak Sesmelty? Masih mau tidak? Masih mau? Tak injak-injak lagi. Dalam nama Yesus aku bisa itu. Saya bisa injak tai ayam tadi. Masih mau tidak? Masih mau? Masih mau? Masih mau? Ambil. Jawab dulu. Masih mau ambil atau tidak? Mau. Kasih mic. Mau. Oke, terima kasih. Itu untuk Mel juga.
Siapa suruh tidak mau duduk di depan? Sekarang pertanyaan saya, biar uang dikucek-kucek, biar uang diinjak-injak campur dengan lumpur, bahkan posisinya tetap disambut orang anjing, Bapak Ibu tetap atau tidak? Ya, saya juga akan tetap ambil. Saya kalau pagi-pagi lari-lari atau jalan-jalan, saya dapat uang 5.000, dapat uang 10.000. Tapi kalau saya lihat ada mama-mama atau anak-anak ada lewat, saya ambil dan saya kasih ini. Mama, dipakai beli apa ya? Terima kasih Pak Gembala, terima kasih. Padahal itu uang saya dapat juga. Kasih, karena mungkin rezekinya untuk dia. Walaupun rusak, walaupun diinjak-injak, walaupun mungkin robek sedikit, kita akan ambil. Karena apa? Dia berharga karena ada nilainya. Walaupun rusak, walaupun sudah diinjak-injak, walaupun kotor penuh dengan lumpur, tetapi nilainya tidak hilang. Dia tetap harga berapa? 100.000. Dia tetap berharga walaupun rusak, tidak mulus, tidak seperti kalau kita ambil uang di bank. Berharga karena ada nilai yang kandung yang tidak akan terus karena kumul kotor, tapi dia tetap berharga. Demikian hidup Bapak Ibu sekalian. Walaupun orang mencap engkau adalah orang yang bodoh, walaupun orang menggolongkan engkau sebagai orang yang tidak berhasil, miskin, papa, walaupun orang mencap engkau sebagai orang yang tidak punya apa-apa, walaupun orang mencap engkau ada dalam kasta yang paling bawah, walaupun orang mencap engkau sebagai orang yang tidak perlu dihargai, tetapi nilai dalam dirimu diperhitungkan Tuhan sebagai sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Cara Tuhan memandang kepada kita sama cara kita memandang kepada nilai uang itu. Rusak-rusak pun hidup kita, Tuhan menganggap kita sebagai harta yang berharga. Maka jangan pernah hakimi diri kita, jangan vonis diri kita, karena begitu banyaknya suara-suara sumbang yang kita dengar dari kiri kanan, membuat kita seakan-akan tak berdaya, putus asa, pasrah dengan vonis-vonis orang bahwa kita adalah orang yang memang tidak pantas untuk dihargai. Sekali lagi saya mau beritahu, seberapa buruknya hidupmu, seberapa besarnya kesalahan yang kau lakukan, engkau tetap terus berharga di hadapan Tuhan. Seberapa kotornya hidupmu, seberapa besarnya dosa yang kau lakukan di hadapan Allah, tapi engkau tetap terus berharga di hadapan Tuhan, karena engkau masih punya nilai. Saya dan Bapak Ibu masih punya nilai yang tidak akan dapat diukurkan oleh dunia, karena cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang. Sekarang pertanyaannya, beda dengan nilai uang. Lalu dalam hidup kita, nilai-nilai apakah yang kita punya sehingga kita sangat berharga di hadapan Tuhan? Nilai apakah yang membuat sehingga kita sangat berharga di hadapan Tuhan? Apakah karena kepintaranmu? Tidak. Apakah karena kekayaan? Tidak. Apakah karena kecantikan atau kegantenganmu? Tidak. Atau karena kita pakai emas di tubuh kita? Tidak. Bukan itu yang menjadi unsur penilaian Tuhan sehingga dia menganggap kita berharga di pemandangan matanya. Apakah karena kita sudah menjadi song leader, singers, pemain musik, pengkhotbah, pelayan Tuhan, lalu kita berkata itulah yang menjadi sumber utama penilaian Tuhan sehingga dia berkata kita berharga? Tidak. Semua itu adalah kepercayaan Tuhan. Semua yang ada pada diri kita itu adalah kepercayaan Tuhan. Sumber daripada dia tidak kita berbangga diri dengan sudah kita. Tetapi banggaan, nilai yang sangat berharga yang dilihat Tuhan dalam hidup kita, sehingga dia mempertahankan hidup ini untuk dipelihara, dijaga, diayomi, diproteksi oleh Allah sampai kepada akhir zaman. Ada dua hal saja yang dapat saya sampaikan hari ini yang membuat kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kalau ada tetangga, kalau ada sahabat, kalau ada orang-orang relasi kerja,
yang menyudutkan dan membuat engkau seakan-akan tidak berharga. Engkau duduk termenung memikirkan tentang keadaan nasibmu. Dengarkan baik, saya memberitahu, Tuhan yang menjadi pemilik hidup ini tetap menganggap kita berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena berharganya, maka Dia akan menjaga kita dengan baik-baiknya. Ya, apa yang membuat hidup saudara sekalian, saya dengan Bapak Ibu dan semua orang Kristen sangat berharga di hadapan Tuhan? Coba buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Coba tampilkan di LCD. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Apa kata firman Tuhan? Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Garis bawahi 20 bagian A. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 bagian C-nya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Galatia 2 ayat 20 berkata, Kristus yang hidup di dalam aku, yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan, karena ada nilai dalam diri kita yang tidak didapatkan dari keberadaan hidup kita yang tak berdaya ini. Keberadaan hidup kita terbatas, tetapi ada kuasa Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup ini dan menguasai kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu dan semua orang percaya itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Apakah itu? Karena karya penebusan yang mahal itu sudah lunas dikerjakannya bagi umat-umatnya. Karya penebusan Kristus. Kita ini sudah terjual dengan dosa. Ada utang obligasi, dan itu hanya bisa terbayarkan dengan lunas, bukan melalui kita, tetapi ada sang penyelamat. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas, dan transaksi pelunasan itu terjadi di atas kayu salib. Yesus mengejarkan, Yesus mengerjakan proses pembayaran dengan lunas utang dosa atas hidup kita. Yang dapat membuat kita mengalami kematian kekal itu adalah ketika Dia mengerjakan proses transaksi itu justru di atas kayu salib, di antara langit tahta Allah dengan bumi, di mana langit itu area atmosfer itu berbicara tentang areal di mana roh kuasa kegelapan itu bekerja untuk mendakwa dan meneror orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Justru Kristus Yesus tersalibkan di antara langit dan bumi, tersalibkan di antara atmosfer itu untuk membersihkan dan mengalahkan kekuatan dosa, kekuatan maut yang dikerjakan oleh setan untuk merampas jiwa dan kehidupan kita. Dia sudah menyelesaikan. Bukankah Alkitab berkata bahwa mereka yang tersalibkan di atas kayu salib itu terkutuk? Areal kerjanya kuasa kegelapan dan si setan Lucifer itu, justru Yesus tergantung di atas kayu salib untuk menyelesaikan karya pelunasan utang dosa atas hidup kita. Ketika saya telah membayar suatu barang dan sudah dilunasi,
maka hak atas kehidupan, hak atas kepemilikan atas barang itu sudah berpindah, bukan lagi menjadi milik dunia, bukan lagi menjadi milik dari kuasa kegelapan, tetapi menjadi milik daripada Kristus. Apa yang menjadi dasar sehingga kehidupan kita ini menjadi berharga melalui karya penebusan Yesus yang mahal, yang bukan dibayar dengan emas dan perak, tapi Tuhan memakai caranya sendiri. Maka darah itulah melabel diri kita sebagai hidup berharga karena Kristus yang sudah curah di antara langit dan bumi di atas kayu salib. Sebagai orang yang kutuk, iblis setan mengatakan mati dalam seperti terkutuk kataku, tapi dalam kematian, dalam keadaan terkutuk itu, dia justru mengerjakan proses transaksi pembayaran dengan lunas atas hidup, sehingga hak kepemilikan hidup ini bukan lagi dikuasai oleh dunia dan kuasa gelap, tapi menjadi milik daripada Tuhan. Karena apa? Karena darah Yesuslah yang sedang membasuh hidup kita dari segala dosa dan pelanggaran. Bau darah Yesus itu seharusnya tercium di dalam diri kita, menjadi suatu pegangan bagi kita untuk merasakan betapa karya penebusan Yesus itu tidak boleh dianggap dengan sepele. Oleh sebab itu, ketika kita mengadakan ibadah perjamuan kudus, menerima roti dan air, bukankah itu merupakan sebuah persekutuan untuk mengingat dan merenungkan karya kematian Kristus di atas kayu salib? Maka saya selalu tekankan kepada jemaat, ketika minggu pertama setiap bulan, jangan sampai tidak menerima roti dan anggur itu. Karena justru dengan kekuatan rohani dari roti dan anggur itu adalah merupakan kekuatan bagi kita, jaminan bagi kita untuk menghormati karya kematian Kristus Yesus di atas kayu salib dengan telah mencurahkan darahnya sebagai proses pembayaran dengan lunas, bukan dengan apa-apa, Bapak Ibu. Dan darah itulah yang sudah menyisikan kita. Oleh sebab itu Tuhan melihat justru kehidupan yang Dia miliki itu diberikan kepada kita yang sudah mengalami kematian rohani, yang sudah mengalami kematian jasmani, kematian rohani, yang tidak dapat berfungsi dan berfaedah lagi di hadapan Allah. Dia mati di atas kayu salib, mengorbankan darahnya untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Maka dengan demikian, hidup Bapak Ibu sekalian bukanlah hidup milikmu sendiri, tapi kehidupan yang kita peroleh ini oleh karena karya kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Kehidupannya itu sudah diberikan kepada kita. Maka hidupmu berharga di hadapan Allah, bukan karena kehidupanmu, tapi karena kehidupan Allah yang tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Karena kehidupan Allah yang sudah diberikan kepada kita menggantikan kematian rohani, dan kita menikmati hidup yang baru di dalam. Kehidupannya diberikan kepada kita agar kita yang telah mati karena dosa memiliki hidupnya di dalam kita. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 situ saya kasih bawah di situ, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Galatia pasal 2:20, Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang membuat Tuhan melihat kita sangat berharga, karena kuasa darahnya yang telah mentransferkan kehidupan di dalam diri kita. Hidup kita bukan lagi diri kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Maka Tuhan selalu mengarahkan pandangan matanya untuk menyaksikan hidup ini, bahwa kita berharga sebab kita hidup oleh karena Dia. Amin. Hidupmu dan hidup saya dan hidup kita sekalian, Bapak Ibu, adalah karena hidup dari Tuhan. Kita hidup di dalam Kristus dan kita hidup di dalam Dia. Jadi dalam hidup orang percaya yang nampak adalah kehidupannya, yaitu darah Kristus Tuhan. Maka jangan pernah anggap sepele. Selalu kita berdoa, Tuhan tutupan pendamaian darah anak domba Allah. Kalau dalam tabernakel, darah yang dibawa oleh para imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus,
lalu mengambil darah dan memercikan kepada 4 sudut daripada tabut perjanjian itu. Lalu dia memercikannya di tengah-tengah, membasahi ya 2 malaikat yang di atas tabut itu dengan darah. Tutupan pendamaian darah anak domba Allah melingkupi kita. Kemanapun kita pergi dan berada, ada darah Yesus yang memproteksi kita. Kemanapun kita pergi dan berada, justru dalam kesalahanmu, justru dalam kekurangan kita, justru dalam keterbatasan kita, karena kita sangat bernilai, karena ada unsur dari kuasa darah Kristus itulah yang membuat kita selalu dijaga dengan baik. Saya dan Bapak Ibu adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan, karena darah Kristus itulah yang sudah menebus kita, dan darah yang sudah dipersembahkan di hadapan Bapa itu, grafirat kekekalan itulah yang terus membuat hati Bapa maskul. Hati Bapa selalu menjadi lembut ketika mendapati kita jatuh bangun terus di dalam dosa. Habis berbuat dosa, berdamai dengan Tuhan, habis itu jatuh lagi, berdamai lagi, bisa saja jatuh dalam dosa yang sama, kemudian jatuh lagi dalam dosa-dosa yang baru, yang sesungguhnya dalam diri kita sudah tidak mampu. Kata Rasul Paulus berkata, apa yang tidak aku ingin lakukan, justru itu yang aku lakukan. Dan proteksi daripada kuasa darah Yesus yang ada di hadapan Bapa, dalam grafirat kekekalan itulah yang selalu dipandang oleh Bapa, sehingga ketika kita ditemukan dalam keberdosaan, kita tetap berharga, karena grafirat kekekalan itu ada di hadapan Bapa untuk terus dilihat. Maka oleh sebab itu, jatuh bangun di dalam dosa, jangan putus asa, bangkit kembali, bangkitlah. Tapi sebisa-bisanya berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama. Bagaimana caranya supaya kita kuat untuk tidak kembali jatuh dalam dosa yang sama? Hiduplah dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Terus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah untuk tergoyahkan pertahanan benteng iman kita oleh karena kenikmatan dunia. Kita menjadi lemah bukan karena kuasa darah tidak memproteksi kita, tidak, tapi karena kita punya free will, kehendak bebas untuk mengambil keputusan mau menerima tawaran dunia atau tetap terus bertahan pada hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi saya, manusia, masih hidup berkemah dalam tubuh daging, sehingga kadang-kala masih jatuh tapi itu bukan alasan yang dapat dipakai terus untuk membela diri. Saya kan masih manusia biasa, Pak Gembala, masih manusia biasa, bro. Memang kita masih manusia biasa, tapi jangan turunkan kualitas kerja daripada darah Kristus dalam hidup kita untuk memampukan kita memilih dan memilah mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya potensi untuk jatuh dalam dosa itu sama. Kesempatan untuk salah dalam mengambil keputusan itu sama. Baik dia pendeta, baik dia pelayan, baik dia jemaat biasa. Karena dunia yang kita tempati itu sama. Tawarannya selalu sama. Hanya hubungan timbal balik hamba Tuhan dengan jemaat. Hamba Tuhan semakin banyak menyampaikan firman, semakin banyak memberitakan firman, itu kembali diukurkan kepada dirinya. Tetapi dalam keadaan seperti apapun kehidupan kita, sekali lagi saya beritahu, tutupan pendamaian darah anak domba, grafirat kekekalan di hadapan Bapa, darah Yesus yang telah tercurah, dia telah memberikan anugerah kehidupan kepada kita, dan hidupnya telah menjadi hidup dalam hidup kita manusia. Maka kitalah menjadi pribadi yang sangat berharga, karena Tuhan melihat karya penebusan dosa dengan kuasa darah Yesus dalam hidup ini. Itu yang membuat kita berharga. Biarpun orang lain mau bilang apa tentang hidup kita, kita adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan, karena darah Yesus sudah menyucikan dan menebus kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nilai yang kedua, jadi nilai yang pertama karena kuasa darah Yesus yang sudah menebus kita, dan dia telah mentransfer kehidupan menjadi milik hidup kita. Karena kita telah lunas dibayar, maka hak kepemilikan itu bukan lagi milik dunia dan bukan lagi milik kuasa kegelapan, tapi kita menjadi milik daripada Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus kita, sudah lunas, telah dibeli, sudah terjadi proses pelunasan itu. Tidak ada yang dapat berkata Yesus belum membayarnya, karena salib itu adalah bukti dan fakta yang tidak dapat dihapus dalam sejarah. Kristus telah menyelesaikan, dan hidup ini menjadi milik daripada Tuhan. Sebab itu jangan ego untuk mengikuti keinginan dagingmu, karena hidup Bapak Ibu sekalian bukan lagi menjadi milik kita, tetapi menjadi milik Tuhan. Yang kedua, nilai apakah yang terkandung dalam hidup manusia, hidup orang percaya, sehingga Tuhan berkata hidupmu sangat berharga. Rasul Petrus berkata dia sudah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang pertama itu karya penebusan yang mahal dan sudah lunas dikerjakan oleh Bapa bagi kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, 1 pasal 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Uang 100.000 itu sangat bernilai, bukan karena kualitas kertasnya, bukan karena cetakan yang hebat, bukan, tapi karena nilai di dalamnya. Hidup kita punya nilai. Yang pertama karena darah Yesus, yang kedua karena Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita, Roh Kudus yang sudah kita peroleh dari Allah, sehingga dia berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nilai yang kedua yang membuat kita sangat berharga buat Tuhan, bukan karena kualitas darah Yesus yang sudah menebus kita saja, tetapi yang kedua karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk diutus dan dikirim masuk di dalam kehidupan kita untuk memelihara, menuntun dan mengajarkan dan menginsafkan manusia dan tinggal di dalam hidup ini. Itulah nilai yang kedua yang membuat kita sangat berharga di hadapan Tuhan, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus tercurah para murid-murid bersekutu di loteng, dan mereka boleh menerima ada tanda-tanda bahasa asing yang mereka telah peroleh. Sampai hari ini menjadi perdebatan di gereja-gereja, yang mana yang namanya bahasa roh itu. Ketika berkunjung pendeta Mawar Sarun, GB Mawar Sarun, Philip Mandrova, itu ke Kupang, terus diadakan pelayanan di sana. Lalu dia berbahasa asing, berbahasa lidah. Pendeta Mel Atom mengatakan, saya juga bisa berbahasa roh seperti itu. Ini saya melihat sudah ada makna seakan-akan mengecilkan karya Roh Kudus yang muncul dalam berbagai versi bahasa. Mereka berkata, waktu Roh Kudus tercurah, ada 16 bahasa yang diberikan kepada semua rasul-rasul dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan ada orang-orang yang mengerti. Saya setuju dengan itu. Tapi ada bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun di muka bumi ini. Oleh sebab Tuhan mengaruniakan karunia Roh Kudus untuk mengartikan bahasa itu. Mengartikan bahasa roh itu karunia khusus. Kalau dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain, nggak perlu diartikan karena ada orang yang sudah mengerti bahasa itu. Tapi kalau bahasa lidah, bahasa Allah, bahasa malaikat, siapa yang tahu?
maka ada karunia khusus. Dari beberapa karunia Tuhan memberikan karunia satu untuk mengartikan bahasa lidah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa lidah yang bahasa lidah yang paling banyak disentil orang mengatakan sandal lama, sandal lama, sandal baru, sandal baru. Bukankah itu menjadi sebuah gunjingan sudah? Saya takut untuk memvonis bahwa itu bukan bahasa roh. Saya takut saya nanti akhirnya sah di hadapan Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan teologi, yang mengajar untuk berusaha mengerti tentang Alkitab. Tapi sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, dapat kita jangkau dengan pikiran kita. Karena dia belum dapat mampu untuk mencampurkan pikiran dan ide Allah. Teologi itu adalah ilmu kedua yang dimiliki oleh manusia yang sangat terbatas. Tapi justru Roh Kudus itu adalah sumber pengetahuan yang datangnya daripada Allah untuk membuat kita mengerti dan memahami. Jadi kalau ada orang yang berbahasa lidah, diam saja. Jangan kita memvonis atau mengapa-apain. Takut justru kita salah. Kalau memang benar itu dari Tuhan, jangan-jangan kita masuk dalam kategori orang yang mendukakan Roh Kudus. Sekali lagi, hidup saya dan hidup Bapak Ibu sangat berharga di hadapan Tuhan karena kita telah ditebus oleh darah-Nya dan kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Maka hidup kita ini adalah hidup bagi Allah. Hidup kita ini adalah hidupnya Kristus. Dan yang kedua, nilai yang membuat kita menjadi berharga di hadapan Tuhan karena ada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus telah berada di dalam hidup ini. Kudus yang datangnya daripada Allah, dan kita sendiri bukan menjadi milik kita, tetapi menjadi milik Kristus. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Nilai itulah yang menjadi sangat berharga, bukan karena kehebatan, bukan karena hikmat pengetahuan yang kita peroleh, tetapi karena ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 22. Apa kata firman Tuhan? 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, firman Allah berkata begini. Ayat 21 mulai. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, dimeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Kesempatan, berkat jasmani, berkat rohani, dan kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Ketika Dia akan menghantarkan kita dari pertobatan menuju kepada kehidupan kekal, Dia akan memelihara, Dia menjaga, dan Dia melindungi, karena kita adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan, sebab ada Roh Kudus yang sudah memeteraikan kehidupan kita. Pemeteraian daripada Roh Kudus itu adalah tanda sah kepemilikan dari Allah, menjadi surat berharga yang lunasi, sudah stempel kemudian meterai. Ketika jalankan proses sekarang mendaftarkan gugatan itu secara online, jadi saya harus ke kantor pos dulu, bawa semua surat-surat bukti-bukti sah kepemilikan kita. Sampai di sana dilegalisir oleh kantor pos, harus ada meterai 10.000. Habis itu dilegalisir, cap kantor sebagai tanda sah bahwa surat itu benar-benar adalah sah milik saya. Demikian hidup kita. Bapak Ibu semua sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan. Sebab itu hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Allah. Efesus pasal 4 ayat 30 berkata demikian.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian, hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan, karena Dia telah menebus kita dengan darahnya. Yang kedua, Dia telah mengutus dan memberikan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup ini sebagai jaminan bahwa kita adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang memvonis Bapak Ibu menjadi orang yang tidak berharga. Dengarkan baik, orang lain bisa berkata aku tidak berharga, mungkin lihat dari sisi luarnya, tapi dalam hidup kita mereka tidak tahu ada darah Yesus dan ada Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita. Karena kita berharga, Dia akan menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan